Selamat berjumpa kembali bersama anak-anak ibu kelas 7. Semoga kalian semua baik-baik saja. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membahas aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki dan kesederajatan laki-laki dan perempuan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita ini, satu, menjelaskan hal-hal yang patut dibanggakan sebagai perempuan atau laki-laki. Yang kedua, menjelaskan pandangan gereja tentang perempuan atau laki-laki seperti yang diinspirasikan dalam kitab Kejadian. Yang ketiga, menjelaskan arti perempuan dan laki-laki sederajat. Yang keempat, menjelaskan contoh kasus ketidaksederajatan antara perempuan dan laki-laki. Yang kelima, menjelaskan makna kesederajatan antara perempuan dan laki-laki menurut Injil Yohanes bab 8 ayat 2 sampai dengan 11. Hal yang patut dibanggakan sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, sebagai perempuan lemah lembut, ayu, cenderung memiliki kulit yang lebih halus, memiliki rambut yang panjang dan sebagainya. Nah, sedangkan laki-laki itu biasanya lebih kuat, pemberani, lebih perkasa dibandingkan dengan perempuan, menjadi andalan dan sebagainya. Dari beberapa kelebihan ini, apabila terlalu dibanggakan, maka akan menjadi pandangan yang negatif dari lawan jenisnya. Ya, jadi tidak boleh kita terlalu membangga-banggakan, oh saya perempuan seperti ini, saya laki-laki lebih kuat. Nah, tidak boleh. Itu akan menjadi suatu masalah dan menjadi suatu pandangan yang negatif. Terkadang ada yang tidak menerima diri sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, itu orang yang tidak tahu bersyukur. Nah, contohnya, saya sebagai perempuan, saya orang yang terlalu lemah dibandingkan dengan laki-laki. Masa saya harus contoh, saya harus melahirkan nanti. Itu. Nah, sedangkan ada juga yang laki-laki tidak mensyukuri dirinya sebagai laki-laki. Aduh, saya sebagai laki-laki capek mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, ataupun tanggung jawabnya lebih besar. Nah, itu tidak baik. Jadi kita sebagai laki-laki dan sebagai perempuan, kita harus mensyukuri itu adalah anugerah dari Tuhan. Sekarang kita membahas bagaimana pandangan gereja tentang perempuan atau laki-laki. Nah, menurut Katekismus Gereja Katolik yang disingkat dengan KGK menegaskan bahwa tiap manusia, apakah ia pria atau wanita, harus mengakui dan menerima seksualitasnya. Kemudian dalam KGK 2334, ketika menciptakan manusia sebagai pria dan wanita, Allah menganugerahkan kepada pria dan wanita martabat pribadi yang sama dan memberi mereka hak-hak serta tanggung jawab yang khas. Sekarang pandangan kitab Kejadian ya tentang perempuan atau laki-laki itu, nanti anak-anak ibu boleh baca sendiri di rumah tentang ya, teks kitab suci itu ya. Kemudian, nah, menurut kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28, itu mengisahkan tentang Allah menciptakan manusia sebagai perempuan dan laki-laki, di mana Allah menciptakan manusia secitra dengannya. Allah memberkati keduanya, baik laki-laki maupun perempuan. Menurut kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 25, di mana antara laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain. Laki-laki tidak dapat hidup tanpa perempuan, dan sebaliknya juga perempuan tidak dapat hidup tanpa laki-laki. Nah, oleh karena itu kita patut bangga terhadap anugerah yang melekat pada diri kita dan kita harus mensyukurinya.
Sekarang kita akan menjelaskan arti perempuan dan laki-laki itu sederajat. Sederajat artinya di mana antara perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan kedudukan di hadapan Tuhan, karena Tuhan menciptakan keduanya secitra dengannya. Sekarang kita akan menjelaskan contoh kasus ketidaksederajatan antara perempuan dan laki-laki. Nah, contoh, masih ada anggapan bahwa perempuan itu manusia kelas 2 atau laki-laki masih dianggap lebih penting. Yang kedua, dalam budaya tertentu, laki-laki kedudukannya lebih tinggi. Yang ketiga, anak laki-laki dianggap sebagai masa depan keluarga. Nah, kesederajatan antara perempuan dan laki-laki menurut Injil Yohanes bab 8 ayat 2-11, di mana di sana dikatakan tentang perempuan yang kedapatan berzinah. Orang Yahudi hanya menangkap perempuan sedangkan laki-laki tidak ditangkap. Kesalahan hanya dituduhkan kepada perempuan itu. Yesus mengkritik perlakuan orang Yahudi. Siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa? Hendaknya dia yang melempari perempuan ini. Mendengar ini semua orang pergi satu persatu. Nah, anak-anak ibu akan memberikan penegasan. Yang pertama, semua manusia memiliki kekurangan dan dosa, di mana manusia tidak ada yang sempurna, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Mau sehebat apapun, sekaya apapun, secantik apapun, manusia tidak sempurna. Kemudian yang kedua, jangan kita saling merendahkan, khususnya merendahkan perempuan. Yang ketiga itu, kita semua sama di mata Tuhan. Tidak ada melihat dari suku, agama, ya, warna kulit, fisik, dan sebagainya. Kita semua sama di mata Tuhan. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan cinta-Mu yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan, kami sudah siap belajar pada hari ini, yaitu tentang kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Semoga kami dapat melaksanakan apa yang kami pelajari hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sampai jumpa untuk hari ini. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya.